Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sidik Yamin, asal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, yang sedang mengerjakan tugas dari modul 1 LKPP e-learning tentang PBJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Latar belakangnya, stunting merupakan salah satu tantangan dan masalah gizi secara global yang sedang dihadapi oleh masyarakat di dunia. Bahkan menurut WHO, menetapkan 5 daerah subregio prevalensi stunting, termasuk Indonesia yang berada di regional Asia Tenggara sebesar 36,4%. Sangat besar sekali ya. Stunting disebabkan oleh banyak faktor yang mana intervensi yang paling menentukan adalah yang dilakukan saat 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu masalah yang menyebabkan stunting adalah kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan, sehingga menyebabkan gagal tumbuh janin yang menjadi awal mula terjadinya stunting. Pada ibu hamil, trimester pertama terjadi masa pembentukan organ dan sistem saraf janin. Lalu pada trimester kedua merupakan masa kritis pembentukan organ tubuh janin, yang mana jika terjadi gangguan pertumbuhan pada fase ini, maka tidak akan dapat diperbaiki. Oleh karena itu, perilaku pencegahan stunting harus dilakukan sejak ibu hamil dan pemberian ASI eksklusif untuk pemenuhan nutrisi pada saat bayi dilahirkan. Pengetahuan dan dukungan keluarga juga penting bagi ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting, termasuk dengan mengetahui faktor penyebab stunting dan dukungan suami kepada ibu hamil. Pelaksanaan program pencegahan stunting dengan intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Intervensi gizi spesifik yang dilakukan pada ibu hamil untuk pencegahan stunting adalah dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dengan kurang energi kronik atau KEK. Pemberian suplemen dan kalsium, intervensi gizi sensitif melalui peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan komitmen, kesadaran, serta praktik pengasuhan dan gizi ibu, peningkatan kualitas dan akses kesehatan dan pelayanan gizi, dan peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi. Faktor lain dari pencegahan stunting bisa dilakukan dengan adanya peran para tenaga kesehatan yang aktif melakukan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun di luar gedung, baik sebagai motivator ataupun fasilitator. Dukungan keluarga merupakan faktor penting ketika menghadapi masalah kesehatan dan sebagai strategi preventif untuk mengurangi masalah gizi buruk yang kronis hingga berdampak pada terjadinya stunting. Dukungan keluarga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian keluarga. Keluarga akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengatasi masalah bila mendapatkan dukungan. Kemandirian keluarga mengalami tingkat pencapaian yang rendah disebabkan oleh pengetahuan keluarga yang kurang, sehingga sulit mengubah pola pikir dan sikap keluarga terhadap kesehatan. Hal ini yang menyebabkan keluarga tidak optimal dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga yang bertujuan untuk memandirikan keluarga. Secara garis besar, stunting adalah keadaan gizi buruk yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada balita sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Tujuan kegiatan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil adalah tersedianya bahan ajar yang mudah dipahami sebagai media untuk melakukan penyuluhan kepada ibu hamil akan pentingnya pengetahuan terhadap pencegahan stunting. Video kreatif ini akan ditayangkan pada kegiatan penyuluhan stunting pada ibu hamil di minggu kedua bulan Mei tahun 2024, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2024. Untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup dari kegiatan pengadaan jasa konsultasi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi 1. Penyusunan modul atau bahan ajar yang terdiri dari modul pencegahan stunting dengan intervensi gizi, modul pencegahan stunting dengan pemberian ASI eksklusif, modul pencegahan stunting dengan pemantauan perkembangan anak, modul pencegahan stunting dengan faktor dukungan keluarga. Kesemua modul ini akan menjadi bahan tayang untuk
nanti ditayangkan pada tanggal 18 Mei 2024 atau diberikan kepada peserta kegiatan penyuluhan. Dan semua modul ini harus ada video kreatifnya. Ya, video kreatifnya. Modul beserta video kreatif, modul diberikan kepada peserta kegiatan penyuluhan, dan videonya akan ditayangkan pada saat nanti kegiatan penyuluhan. Terus yang kedua ada penyusunan bahan tayangnya. Terus yang ketiga penyusunan bahan evaluasi untuk dilakukan sedikit post-test saja bagi peserta kegiatan penyuluhan. Yang selanjutnya adalah kualifikasi. Kualifikasi untuk pembuatan video kreatif adalah 1. Pendidikan minimal S1 Gizi. Yang kedua, memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali di bidang yang sama, ya, pembuatan video kreatif di bidang yang sama sebanyak 2 kali. Yang ketiga, kompeten dalam bidang pencegahan stunting. Yang keempat, pandai berkomunikasi dan bersosialisasi. Maksudnya di sini bisa menerima masukan-masukan dari luar dan bisa mengkomunikasikan apapun kompetensi yang dimilikinya kepada orang lain. Yang kelima, mampu membuat video pembelajaran yang menarik dan tepat guna. Ya, tidak kesana kemari. Jadi khusus tentang modul-modul yang ada di atas. Yang keenam, kalau bisa berdomisili di kota X atau sekitarnya. Dekat saja, yang dekat-dekat saja. Kalau jauh kan akan menghambat juga. Yang selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. 1. Tugasnya adalah konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam KAK ini. Yang kedua, tanggung jawabnya, konsultan perorangan bertanggung jawab kepada penyedia jasa, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota X melalui PPK Dinas Kesehatan Kota X sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, penerima manfaatnya. Penerima manfaat ini secara khusus adalah peserta atau ibu hamil kegiatan penyuluhan pencegahan stunting di 10 kecamatan Kota X. Dan secara umum adalah semua pihak yang terlibat dalam pencegahan stunting termasuk Dinas Kesehatan Kota X. Berikut stakeholder yang ada di dalamnya. Outputnya. Adapun output yang harus dihasilkan oleh konsultan perorangan berupa modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Dan laporan akhir pelaksanaan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil yang menarik dan mudah dipahami. Ya, karena ibu hamil itu tidak mungkin semuanya bisa memahami bahasa-bahasa yang tinggi, ya. Karena tidak semua ibu hamil itu mempunyai pendidikan tinggi. Jadi harus disederhanakan sebisa mungkin agar mudah dipahami oleh semua kalangan gitu. Waktu yang diperlukan. Waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama 14 hari sebelum kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil dilaksanakan. Dimulai dari akhir April sampai dengan awal Mei. Biaya yang diperlukan, biaya yang dianggarkan untuk jasa konsultasi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan Kota X adalah sebesar 30 juta rupiah menggunakan anggaran DPA Dinas Kesehatan X tahun anggaran 2024. Sekian penjelasan tentang KAK, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting di kalangan ibu hamil, Dinas Kesehatan Kota X, tahun anggaran 2024. 29 Februari 2024, pejabat pembuat komitmen Sidik Yamin dengan NIP sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.